Oke teman-teman, selamat datang lagi di video saya Dedi Santana, di mana setiap keseruan dan keajaiban itu ada di sini. Oke, untuk hari ini teman-teman ya, spesial edisi Alas Purwo teman-teman ya. Oke, untuk hari ini saya berada di depan situs Kawitan. Oke, saya tidak sendiri di sini, saya ditemenin sama Mas Sunrise of Java ya, yang lagi pegang kamera di sini. Oke, tak kalah satu lagi ya, saya di sini ditemenin sama Gus Haan. Oke, monggo Gus. Salam Covid ya Gus ya. Oke teman-teman ya, kita sudah bersama Gus Haan, kita akan review ya Gus ya, kita akan review apa saja yang ada di dalam situs Kawitan. Oke, seperti apa teman-teman ya keseruannya, selamat menyaksikan. Oke teman-teman ya, kita sudah berada di dalam situs Kawitan ya bersama Gus Haan. Oke Gus, saya minta gini penjelasannya untuk yang ada di dalam sini apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, dengan kondisi yang sangat membahagiakan ini, kita masih dikaruniai oleh Allah Ta'ala umur yang sehat, dan kita masih bisa mengeksplor video ini beberapa kali lagi yang ada di situs Kawitan. Jadi alhamdulillah, dengan adanya kesempatan yang indah kali ini, kita akan berusaha menjelaskan ataupun mereview apa yang ada di dalam situs Kawitan ini. Nah, yang pertama yang pasti di sini ada beberapa hal yang memang dengan saudara-saudara kita agama Hindu ini sangat dihormati sekali. Sehingga kita di sini selain daripada menghormati ataupun napak tilas roh leluhur yang memang memperkenalkan situs Kawitan ini sebagai ibaratnya itu kawitane cerita Pulau Jawa dulu, ini adalah daratan yang tertua di Pulau Jawa. Di sini ada juga namanya monumen, Mas. Jadi Allah itu juga menciptakan monumen-monumen yang sekiranya di mana monumen itu memang ada fungsi ataupun istilah keterkaitan dengan sejarah yang memang dibentuknya sebuah monumen itu, sehingga kenapa dinamakan Kawitan, dan mungkin di sini adalah bentuk dari daratan tertua yang ada di Pulau Jawa, makanya dinamakan Kawitan atau wiwit. Wiwit itu adalah awal, sehingga awal itu dibentuklah sebuah monumen di mana oleh para roh leluhur dulu dibentukkan beberapa candi ataupun batu-batu yang ditata secara artistik yang memang dulunya bentuknya seperti candi. Cuman berhubung dengan adanya semakin tambah tahun, semakin berjalan tahun ini, candi itu mengalami sebuah kerusakan, sehingga yang tertinggal hanya sebatas monumen-monumen ataupun batu-batu, puing-puing bekas dari candi yang ada di Kawitan ini. Oke. Ini di sini peninggalannya, selain daripada bentuk candi yang mungkin kalau bentuknya nggak jelas, Mas, karena dengan bentuk nggak jelas itu banyak batu yang hilang, bisa juga mungkin disinyalir diambil oleh orang yang memang meyakini siapa yang mau ngambil dari Kawitan ini dibentukkan di satu tempat ataupun ditaruh di satu tempat akan membawa kejayaan ataupun seperti apalah menurut keyakinan mereka masing-masing. Mungkin juga ditaruh di tempat peribadatan di Bali ataupun sebenarnya wallahu alam. Tapi setidaknya masih adanya hal ini, dan inilah bukti bahwasanya peradaban di Pulau Jawa itu adalah merupakan peradaban terbaik yang memang pada masa itu patut diperhitungkan kalau orang itu mau melawan orang-orang Jawa pada masa itu. Oke, mungkin ada apa saja Gus yang ada di sini? Ini kita review, Mas ya. Kita review. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau ada salah mohon bisa dikoreksi nanti, bisa juga ditambah komentar. Oke. Di sini mungkin kita kalau menjelaskan ada linggayon di sini yang menunjukkan bahwasanya di sini adalah Siti Inggil ataupun tanah yang tinggi. Fungsi tanah Siti Inggil itu untuk tempat naruh sesaji.
untuk rasa hormat kita terhadap roh leluhur, ibaratnya seperti itu. Ya ibaratnya rumah Mas, kalau ibaratnya rumah situs kawitan ini adalah sebuah pintu. Jadi pintu dalam arti sisi apa ya, sisi dari nyata, dalam keadaan bentuk nyata ya memang pintu. Jadi sebelum jenengan masuk ke Purwo, jenengan wajib dan selalu akan melalui situs kawitan. Cuman kalau di dalam bentuk sifatul gaibnya ini adalah gerbang gaib, gerbang besar menuju kegaiban yang intinya ada di permukaan alas Purwo untuk masuk ke dimensi gaib yang lebih besar daripada alas Purwo itu. Oh iya, ini jadi setinggil ya. Ya, jadi ini tempat-tempat di mana teman-teman ataupun para lelaku pada kalau memang ada keinginan ataupun pengen masuk ke alas Purwo ini, beliau-beliau itu selalu naruh sesaji itu di sini. Di berarti itu setinggil. Iya. Kalau yang sebelah sini Gus? Kalau ini sebenarnya ada penjelasan di mana kaitannya Mas. Berdirinya ini hanya sebatas replika Mas. Ini hanya sebatas replika. Yang diartikan replika adalah bentuk tiruan dari candi yang asli. Jadi kenapa bentuknya seperti ini adalah bentuk replika. Jadi kita usahakan nanti insya Allah kita jelaskan ya menurut saya lah, menurut apa yang saya ketahui. Jadi ini replika. Jadi bentuk aslinya itu bukan di sini, melainkan di masa kerajaan Majapahit, dan di saat itu di baiatnya siapa Joko Umbaran menjadi seorang pemimpin dari satu wilayah ataupun di satu daerah yang dinamakan Blambangan. Jadi dari Joko Umbaran diangkat dia di baiat dia menjadi Guru Bismo Minakjinggo. Didirikanlah candi yang bentuknya seperti ini, dan ini replikanya. Kalau aslinya ada di Mojokerto. Di Mojokerto. Yang dinamakan Candi Bajang Ratu. Dan filosofinya si Joko Umbaran itu kenapa kok dibentukkan untuk membaiat beliau, dijadikannya seorang raja, kok dinamakan Candi Bajang Ratu ya. Dan mungkin dulu kisah-kisahnya setelah beliau itu terpisah dari orang tua ataupun dari bapaknya, dia kan hidup sendiri dengan ibunya, sehingga dari sejarah seperti itulah dia itu dinamakan Bajang. Bocah Bajang kok bisa menjadi ratu. Jadi hal itu merupakan sebuah dinamika akan kehidupan Mas. Jadi sangat dinamis sekali. Orang biasa kok bisa menjadi ratu. Jadi kemungkinan seperti itu masih ada. Hingga sekarang kita hanya sebatas memutar dan menjalankan akan sejarah yang sudah terlewat. Sepertinya sekarang. Dan ini sudah terbukti. Seperti RI1 misalkan. Pak Presiden kita Pak Joko Widodo dari orang biasa bisa menjadi RI. Itu sejarahnya juga sudah tertulis di dalam sejarah-sejarah Banyuwangi, yaitu seperti berdirinya Candi Bajang Ratu ini ya, untuk membaiat Joko Umbaran menjadi Guru Bismo. Makanya di Banyuwangi itu Gus ya, kayak di rumah apa itu, makanya ya, di depan rumah ada ya seperti ini. Nah itulah bentuk attitude dari orang terdahulu. Sehingga menjadi sebuah kebanggaan besar kalau orang terdahulu itu masyarakat pada umumnya ya, pada masa-masa pemerintahan, dan mungkin itu masih saya bisa merasakan zaman pemerintahan Presiden Pak Harto, dan saya masih bisa merasakan itu betapa bangganya jika beliau itu orang-orang terdahulu memiliki satu tempat tinggal, pemukiman tempat tinggal ataupun tempat hidup beliau itu terus dibangun sebuah replika dari Candi Bajang Ratu, yaitu merupakan kebanggaan dulu masa zaman Majapahit untuk diserahkannya Blambangan ini ke tangan Guru Bismo Ratu Minakjinggo. Oh gitu ya. Jadi memang istimewa sejarahnya itu ya. Jadi mungkin kawitan ini. Ya jadi mungkin itu pelajaran bagi kita. Makanya berkali-kali saya tegaskan dan saya jelaskan bahwasanya kenapa Presiden Soekarno itu selalu memakai jas merah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak akan pernah meninggalkan sejarah. Jas merah. Berarti jangan sekali-sekali meninggalkan. Kalau untuk situs kawitan kan memang bisa dibilang kawitan kan memulai awal kan gitu kan. Ada nggak yang lebih tua dari ini Gus?
Kalau yang lebih tua sebenarnya gini Mas. Kalau yang lebih tua ini menurut gambaran kita tergantung dari tokoh lelaku ataupun tokoh lakon yang memang bertugas dan ditugaskan untuk napak tilas. Gitu. Ada yang meyakini Mbah Dawa itu yang lebih tua. Ya bukan masalah tua dan tidaknya, sebenarnya menurut keyakinan saja. Gitu. Karena Mbah Dawa itu adalah merupakan tumbal. Kalau memang tidak ada Mbah Dawa, mungkin Alas Purwo juga tidak bisa dibuka. Kan berarti apa itu namanya, intinya itu kalau bisa dibilang Mbah Dawa itu kan bisa dibilang untuk biar Alas Purwo ini bisa dikunjungi lah. Oke, berarti next kita akan ke Mbah Dawa. Insya Allah seperti itu. Jadi gini loh Mas, ibaratnya Mbah Dawa itu menemukan rumah tua, menemukan rumah tua yang ibaratnya keberadaan rumah tua itu sangat angker, ibaratnya seperti itu. Nah kalau diomongkan yang tua yang lebih mana ya, rumahnya apa yang menemukan. Oh gitu. Dinamis sekali Mas, mana yang kita bicarakan dan mana yang kita temukan terlebih jauh. Oke, sangat istimewa teman-teman ya. Iya. Untuk perjalanan apa itu namanya, untuk kisah Alas Purwo asal usul atau gimana itu sangat luas sekali penjabarannya Gus. Jadi 25% Banyuwangi itu terdapat di Alas Purwo. Gitu. Jadi ya seluas 25% itu Banyuwangi masih dikuasai oleh hutan-hutan yang memang konon ceritanya menurut lagu yang sudah disakralkan, Banyuwangi itu terbatas dan dibatasi dengan apa? Lor lan kidul alas angker, kulon gunung wetan segoro. Nah, inilah salah satu batasan-batasan yang memang kita jalankan hal ini sebagai kearifan lokal yang kita bisa syukuri akan kehidupan yang ada di sini. Oke, istimewa ya teman-teman ya. Oke. Bisa sambil jalan Gus. Oke, monggo. Oke, jadi next di mana ini Gus? Kita harus menuju ke mana ini? Kita ke sini dulu Mas. Oh, ke belakang sini ya. Oke teman-teman ya, kita ke belakang sini. Ada apa di belakang sini? Ini sebenarnya bukan situs sejarah Mas. Dengan bentuk-bentuk seperti ini adalah properti bagi saudara-saudara kita yang beragama Hindu jika beliau-beliaunya itu mau mengadakan sembahyang di sini. Ya, ini properti. Jadi kalau memang yang berkaitan dengan situs sejarah adalah batu-batu bata tua ini. Oh, di sebelah sini ya, ya hanya ini sudah peninggalannya tinggal ini. Sehingga kita itu wajib untuk nguri-nguri kebudayaan sebagai kearifan lokal yang memang wajib kita itu sebagai putra daerah untuk menjaga satu sama. Ini teman-teman ya, batu bata besarnya itu kelihatan apa itu namanya besar-besar, nggak seperti batu biasa pada zaman sekarang. Iya benar. Nah, terus kita sini yuk. Oke, yuk teman-teman ya, kita next. Kita naik ke sini. Ini ada pintu belakangnya ya. Oke, yuk kita ke sini. Dan di sini juga Mas, ada satu situs di mana situs ini sangat sangat unik sekali. Jadi dulu di sini sempat didirikan ada sebuah kayak patung Mbah Semar. Cuman Mbah Semarnya itu sekarang malah ada di luar. Oh gitu. Ya, jadi ini tunggulnya ataupun bisa dikatakan penunggunya dari situs ini. Ini juga purba Mas, cuman purbanya itu di mana letaknya ya mungkin tinggal ini ataupun ada di bawah bangunan batu. Ya makanya di sini kalau ada upacara apapun mungkin ini bisa ditaruh untuk kasih tongkat, dan di atas tongkat itu kalau tidak dipasang payung, dipasang sebagai tiang bendera. Oh gitu ya. Ini teman-teman ya, berarti ini puing-puingnya tinggal sisa-sisanya. Untuk yang di belakang ini ada pohon apa ini? Ya kalau untuk pohon ya harap maklum Mas, karena saya bukan bakul kayu. Jadi saya tidak ngerti ini pohon apa. Tapi kita hormati dengan adanya pohon ini sudah ratusan tahun. Makanya itu ini kelihatan teman-teman ya, kelihatan dari teksturnya itu memang sangat-sangat lama banget ya. Ini kenapa dibilang pohon purba Mas? Ya, jadi ini kaitannya dengan adanya bentuk hutan produktif yang ada di sekitar situs kawitan ini pohon ini lain daripada yang lain. Dalam arti ini tidak ditanam gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi ini memang asli tumbuh secara alami
dan jenis kayunya pun mungkin tumbuhnya itu benar secara alami. Mungkin kalau tidak ditanam oleh para leluhur dulu, kalau enggak itu dia itu juga tumbuh dengan sendirinya, sehingga jenis kayunya tidak sama dengan yang ada di sekitar. Iya, bener. Iya. Bener teman-teman ya, memang beda jenisnya. Beda karena ini juga termasuk jenis hutan produksi, sehingga kalau ditanamkan kayu pun kayunya akan seragam, tapi beda dengan yang ada di dalam situs kawitan, karena ini memang kondisi bukan kayu yang sengaja untuk ditanam untuk kepentingan perhutani gitu loh Mas istilahnya. Oke, berarti dari sana ke sini sudah habis guys ya. Siap. Untuk situsnya. Oke guys, terima kasih buat semuanya. Itu tadi kita mereview situs kawitan yang ada di dalam ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa komentar di bawah ini ya, serta like dan share teman-teman ya. Kita akan mereview situs kawitan yang berada di luar. Oke, terima kasih buat semuanya. Dadah.